Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita mengaji kitab Sunan Nasa'i beserta kitab syarahnya Sunan Nasa'i, syarahnya kitab Sunan Nasa'i Syekh Al-Hafidz Jaluddin As-Suyuti dan khasyahnya Sunan Nasa'i Al-Imam As-Sanadi dengan juz 5 pada Sohifah atau halaman 61 tentang tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ayatuhuma al-yadul ulia. Bab tentang tangan di atas. Akhbarana Yusuf bin Isa qala anba'ana al-Fadl bin Musa qala haddatsana Yazid wa huwa bin Aziyad bin Abi al-Ja'di an Jam'in bin Shaddad an Tariqin al-Mukharibi qala qadimna al-Madinata faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun alal minbari yakhtubu an-nasa wa huwa yaqulu yadul mu'ti al-ulya wa bada' biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka mukhtasarun. Artinya adalah kami, yaitu kami diceritakan oleh Yusuf bin Isa. Yusuf bin Isa berkata kami diceritakan oleh Al-Fadl bin Musa. Al-Fadl bin Musa berkata kami diceritakan oleh Yazid. Yazid adalah anaknya Ziyad bin Abi Ja'din yang sumbernya dari Jami' bin Shaddad. Jami' bin Shaddad sumbernya dari Tariq al-Mukharibi. Tariq al-Mukharibi berkata, saya datang di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berdiri di atas mimbar. Ia berkhutbah atau berbicara kepada manusia dalam keadaan ia adalah berkata. Rasulullah berkata, oh, orang yang tangan orang yang memberi adalah yang mulia, adalah yang mulia atau yang lebih utama. Dan awalilah tangan kamu memberi kepada orang yang menjadi tanggungan kamu. Pertama adalah ibumu, kemudian yang kedua adalah bapakmu, yang ketiga adalah saudara perempuanmu, yang keempat adalah saudara laki-lakimu, kemudian begitu seterusnya, yaitu ke bawahnya sampai yang tidak terbatas. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis di sini, yang hadis ini adalah hadis yang diceritakan dari Tariq al-Mukharibi. Ketika Tariq al-Mukharibi datang di kota Madinah, Rasulullah bersabda di sini dalam keadaan ia adalah berbicara kepada manusia. Tangan orang yang memberi adalah yang lebih utama. Tangan orang yang memberi adalah yang utama. Artinya di sini memberi adalah kita memberi itu lebih utama dari meminta. Ya, jadi ini kita semua ini didorong oleh Rasulullah SAW, disarankan oleh Rasulullah untuk bisa memberi, jangan meminta. Meminta itu adalah hukumnya adalah makruh, kurang baik atau tidak baik. Maka apabila kita mampu jangan meminta. Jangan berharap permintaan kepada orang lain, pemberian kepada orang lain, tapi kita harus punya mental untuk memberi kepada orang lain. Karena tangan yang di atas itu adalah tangan orang yang memberi lebih utama dari orang yang meminta. Orang yang memberi berarti punya sifat dermawan, punya sifat kasih sayang, punya sifat peduli, punya sifat yaitu andarbeni, punya sifat yaitu memberi belas kasih kepada orang lain. Ini tangan yang di atas itu adalah tangan yang meminta. Maka biasakan kita ini memberi kepada orang lain sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Apakah bermanfaat lebih-lebih kepada orang tua kita, bapak ibu kita, bermanfaat lebih-lebih yang paling khusus adalah bermanfaat untuk istri kita atau suami kita dan untuk anak-anak kita. Biasakan untuk punya karakter, yaitu ciri khas kita semua bisa memberi kepada orang lain. Jangan kita punya mental atau karakter yaitu ingin dikasih dari orang lain. Maka karena memberi itu adalah menyenangkan. Kita contohnya ini, contoh kita kerja, ada usaha, ada rezeki ini kasihkan sama istri sama anak, ada kelebihan. Biasakan memberi kepada tetangga, kepada family. Di sini yang menjadi tanggungan kita yang pertama adalah istri, kemudian anak. Setelah itu adalah tanggungan kita ini adalah ibu kita. Apabila ibu kita tidak mampu atau bapak kita tidak mampu, maka kita punya kewajiban sebagai anak untuk memberi, untuk menyenangkan, untuk membagi belas kasih, untuk membagi yaitu rasa cinta kasih kepada orang tua.
Karena orang tua kita ini semenjak kecil sampai besar ini kita selalu dibantu oleh orang tua. Ketika orang tua undur tidak bisa apa-apa, kita sebagai anak harus bisa membantu menyenangkan orang tua kita. Di saat orang tua kita jerih payah, orang tua kita bekerja keras, kemudian orang tua kita ini adalah berjuang gigih untuk anak-anaknya. Orang tua kita adalah selalu memikirkan nasib-nasib anaknya, memberi jalan usaha, memberi modal, memberi ilmu, memberi pengalaman, pengetahuan, memberi yaitu kisah-kisah kehidupan yang baik, cerita-cerita hidup yang baik. Orang tua kita yang selalu memberi, tidak pernah berharap. Orang tua kita yang selalu belas kasihnya dohir batin dicurahkan untuk anak-anaknya. Orang tua kita yang tidak pernah sama sekali yaitu tidak pernah sama sekali berharap pada anak-anaknya. Maka di sini ketika orang tua kita sudah tidak produktif, tidak bekerja, maka anak kita sebagai anak yang di mana di situ adalah kita adalah sudah bisa bekerja, menghasilkan, produktif, maka belas kasih sayang kita kepada orang tua kita harus sebaliknya harus kita curahkan kepada orang tua kita, bapak, ibu atau bapak. Kalau memang bisa saudara perempuan, saudara laki-laki, begitu seterusnya. Kerabat, family yang kita mampu kita bantu, kita beri, maka kita beri. Memberi itu tidak berupa harus uang. Bisa juga memberi itu bisa juga kesempatan kerja, peluang kerja, pemasaran, atau memberi sesuatu yang bisa menyenangkan. Memberi sesuatu yang bisa menyenangkan contohnya secara rutin kita ini mampu memberi kepada orang tua, apakah itu sarapan atau makan malam, makan siang, atau kita memberi menyenangkan orang tua, kita ajak wisata atau jalan-jalan atau kemana saja yang sekiranya orang tua adalah menyenangkan. Atau di saat oleh ulang tahun ini orang tua kita dikasih sesuatu yang menyenangkan dari anaknya, ini adalah sesuatu yang membahagiakan orang tua. Bahkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis di sini adalah mengajak, menyarankan kita ini punya mental membantu, punya mental memberi, punya mental menyenangkan, punya mental yaitu memberi belas kasih atau mengasihi atau kasih sayang kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yadu sufla. Akhbarana Qutaibah an Malikin an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yadhkuru as-sadaqata wa ta'affufa anil mas'alati. Al-yadul ulya khairun minal yadus sufla wal yadul ulya al-munfiqatu wal yadul sufla as-sailatu. Kami diceritakan oleh Qutaibah yang sumbernya dari Malik sumbernya dari Nafi' sumbernya dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam keadaan Rasulullah adalah mengingatkan sedekah. Rasulullah adalah ingat sedekah dan menjaga dan terjaga dari suatu masalah. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi atau orang yang membelanjakan. Tangan di bawah adalah orang yang meminta. Jadi di sini berarti sisi kehidupan selalu ada dua unsur, meminta, memberi. Kita yang punya berarti meminta, kita yang tidak punya berarti dikasih. Yang tidak punya jangan punya mental untuk dikasih, sebaliknya yang punya jangan punya mental untuk tidak memberi atau dikasih. Jadi dua-duanya ini berarti sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kalau kita dalam keadaan ini umpama punya, maka kita harus punya angan-angan, cita-cita atau mental untuk memberi, mengasihi. Karena disitulah yang paling utama, yaitu memberi sesuatu kepada orang lain. Karena tangan di atas itu artinya adalah tangan yang disimbolkan tangan di atas ke bawah. Berarti kita punya, maka kita memberi. Simbolnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah tangan di atas, dalam arti tangan yang di atas itu adalah kita memberi, mengasihi, memberi, membantu, menolong, memberi sedekah, membelanjakan. Begitu seterusnya bahasa-bahasa agama. Kalau kita dalam keadaan zakat, ya berarti kita wajib zakat, berarti kita memberi zakat. Kalau kita fakir miskin, yaitu kita sedekah kepada fakir miskin. Kepada bahasanya ketika kita memberi kepada anak yatim, menyantuni anak yatim. Kalau kita memberi kepada saudara sesuatu yang saudara butuhkan, berarti kita menolong atau membantu
kepada saudara. Di sini simbol-simbol pemberian, pertolongan, kemampuan, yaitu kasih sayang. Di sini Rasulullah mengajar kepada kita untuk bisa memberi kasih sayang kepada orang lain. Karena tangan di atas lebih utama dari tangan yang di bawah, maka di sini kita semua ini supaya terbiasa untuk punya angan-angan, cita-cita mental, yaitu sedekah, memberi, dan juga wa ta'affufu anil mas'alati, dan kita jangan supaya kita ini adalah terjaga dari masalah. Jangan selalu membuat masalah kepada orang lain. Hutang tidak dibayar, kemudian perjanjian tidak dilaksanakan, kemudian ada suatu perjanjian kerja tidak dilaksanakan, perjanjian kontrak kerja kita tidak dilaksanakan. Begitu seterusnya. Jangan membuat masalah kepada orang lain, tapi kalau bisa adalah menyelesaikan masalah kepada orang lain. Jangan membuat susah kepada orang lain, tapi buatlah bahagia orang lain. Jangan membuat jalan sempit kepada orang lain, tapi buatlah jalan keluar, solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk orang lain. Jangan membuat yaitu orang lain menangis, tapi buatlah orang lain bisa bahagia. Jangan membuat orang lain itu yaitu sesuatu yang bisa membuat orang lain itu tidak bahagia atau susah, tapi bahagiakan kepada orang lain. Agama Islam di sini indahnya agama Islam. Selalu agama Islam yaitu mengajarkan kepada kita semua kasih sayang kepada istri anak kita, kasih sayang kepada ibu bapak kita, kasih sayang kepada saudara kita laki-laki perempuan. Begitu seterusnya ke bawahnya, kasih sayang kepada keponakan, kasih sayang kepada kerabat, kasih sayang kepada tetangga, kasih sayang kepada saudara-saudara yang lain, kasih sayang kepada teman sekantor, teman kerja, dan seterusnya. Agama Islam selalu mengajarkan, menyarankan kepada kita semua untuk bisa berbelas kasih kepada orang lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa memberi ilmu, membagi sharing, membagi pengetahuan, membagi pengalaman, membagi modal, membagi sesuatu yang bermanfaat orang lain, sehingga orang lain bisa bahagia. Amin Allahumma amin. Demikian mengaji kitab Sunan Nasai dan syarahnya kitab Sunan Nasai, pengarang Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, dan kitab khasyahnya Sunan Nasai Al-Imam As-Sanadi pada juz 5 dengan tema yaitu tangan di atas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.